Pemirsa, di Tol Airut Polda Jawa Tengah dengan subditnya masing-masing tentunya memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Di segmen selanjutnya kita akan melihat bagaimana peran dan fungsi dari subdit patroli di Tol Airut Polda Jawa Tengah. Apakah hanya melaksanakan penegakan hukum atau melaksanakan kegiatan preemptif, edukatif maupun kegiatan pelayanan terhadap masyarakat lainnya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang navigasi salah satu kapal di Tol Airut Polda Jawa Tengah dan sudah bersama saya saat ini PLH Kasubdit Pol Airut Ditpol Airut Polda Jawa Tengah Kompol Nurhan SST MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kabarnya baik Bapak? Tetap semangat? Alhamdulillah. Baik. Bapak, ini kan kita sudah berada di salah satu kapal ya. Dan tadi saya sebutkan ada Subdit Pol Airut. Ini tugas dari Subdit Pol Airut sendiri apa sih Bapak? Dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama masyarakat perairan, Subdit Patroli mempunyai tugas dan fungsi yang pertama menyelenggarakan patroli dan pengawalan. Kemudian yang kedua, memberikan pertolongan dan penyelamatan di perairan dan udara. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan binmas perairan dan potensi masyarakat dirgantara dan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait. Ini kan kepolisian perairan, berarti erat kaitannya dengan kapal. Ada berapa kapal nih Bapak yang dimiliki oleh dari Pol Airut Polda Jawa Tengah sendiri? Memiliki 22 kapal, terdiri dari tipe C1 1 kapal, kemudian C2 ada 8 kapal, dan C3 ada 13 kapal. Dan kita mempunyai kapal yang terbaru. Ini kapalnya canggih. Kapal ini merupakan URC-nya Polair, karena mempunyai respon cepat, mempunyai kecepatan tinggi sampai laju bisa 35 knot. Ada berapa tipe kapal sih Bapak dari kapal yang dimiliki oleh Pol Airut ini? Spesifikasi teknis kapal Polri itu ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Untuk tipe A itu mulai dari 48, panjang 48 sampai dengan ke atas itu terbagi menjadi tipe A1, A2, dan A3. Untuk tipe B itu mulai panjang 28 meter sampai 47 meter. Itu juga terbagi menjadi B1, B2, dan B3. Dan untuk yang ketiga yaitu tipe C itu mulai panjang 5 meter sampai 27 meter. Itu terbagi menjadi C1, C2, dan C3. Dan kita saat ini mendapatkan kapal BKO, yang pertama kapal Perkutut 3005, kemudian KP Yudhistira 8003. KP Yudhistira 8003 ini kapal yang terbesar yang dimiliki oleh Polri saat ini, yaitu mempunyai panjang 73, termasuk tipe A2. Kita juga mendapatkan BKO pesawat udara, 1 helikopter tipe AW189. Tadi kapalnya ini hanya beda dimensi saja atau juga memiliki fungsi yang berbeda di tiap tipenya nih Bapak? Setiap tipe mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi kita seluruh wilayah Indonesia itu sangat luas sekali, bisa berlayar sampai samudra, sehingga itulah yang membedakan kita mempunyai tipe A, tipe B itu menugaskan kapal sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Baik, dalam patroli sendiri ini berapa kapal dan personil sih yang dikerahkan oleh Ditpol Airut? Kita mempunyai kapal 22 kapal dan personil yang kita siapkan untuk mengawakinya itu ada 85 personil. Untuk penempatan kapalnya sendiri nih Bapak, semua kapal ditempatkan di tempat yang sama oleh Ditpol Airut atau bagaimana teknisnya? Sebagian kita BKO-kan, mulai dari Pantura itu ada 9 kapal, mulai dari Rembang sampai Brebes, kemudian 1 kapal ada di Cilacap, dan 12 kapal ada di Semarang. Namun selama masa pemilu ini Bapak, pemilu 2024, Pol Airut sendiri apakah memiliki tugas khusus atau ditempatkan sebagai jajaran dalam pelaksanaan operasi pemilu 2024? Kita hanya mendapatkan terlibat pasukan ban op saja. Namun demikian untuk mempersiapkan
untuk pelaksanaan pemilu agar aman kondusif. Dengan kekuatan kita 22 kapal dan personil kita kerahkan semua. Kita juga patroli ke daerah-daerah terpencil. Kita juga men-standby-kan tim SAR. Ya. Kemudian ada tim selam dan tim rescue. Namun dalam menghadapi tugas yang kompleks dengan wilayah yang luas ini, adakah terobosan kreatif dari Ditpolairut Polda Jawa Tengah? Yang pertama yaitu ada program ikan selayar, ikut andil keselamatan berlayar. Nah, kegiatannya yaitu dengan membagikan life jacket kepada para nelayan, para pengguna jasa pelayaran, kemudian kita bagikan juga ke pengelola wisata air. Di samping itu juga kita melaksanakan cek kesehatan masyarakat yang mau melaut. Kemudian yang kedua ada program satu kapal satu desa, SKSD. Jadi kita mempunyai 22 kapal. Setiap kapal kita wajibkan untuk mempunyai desa binaan. Kemudian ada juga program jajan ciki, jalan-jalan dengan anak kecil. Jajan ciki. Ya. Oke, baik. Kita kenalkan tupoksi kita kenalkan alut kita kenalkan kapal kita, kemudian kita ajak berlayar dengan kapal kita. Nah, kemudian ada program Magri Segoro. Magri Segoro kegiatannya yaitu dengan menanamkan mangrove ke wilayah pesisir sepanjang pantai utara dan pantai selatan Jawa ini yang rawan abrasi. Kemudian juga ada program Ulak Mas. Ulak Mas itu kudu lelayu ing masyarakat. Kemudian yang terakhir kita ada kegiatan pas nyuro, ngelepas penyu ing segoro. Penyu itu sekarang menjadi hewan yang langka. Telurnya saja sudah diburu oleh masyarakat, sehingga kita takut punah. Sehingga Ditpolairut Polda Jawa Tengah itu peduli akan kepunahan ini. Baik, banyak sekali ya Bapak terobosannya. Berarti tidak hanya patroli, namun juga tadi ada kegiatan antisipatif, preemptif, dan edukatif juga kepada masyarakat ya Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya kepada kami, Bapak PLH Kasubdit Patroli Airut Ditpolairut Polda Jawa Tengah. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Boleh. Bapak. Ya.